bergeser dari 17 pada sore hari ini, hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021. Dan kita masuk di acara Jelajah Nusantara pada kesempatan sore hari ini. Selamat menikmati, selamat mendengarkan, selamat menyimak. Dapat Anda ikuti melalui channel YouTube dan juga Radio Garden. Dan tak ketinggalan, Anda dapat mengikuti acara ini berdialog langsung dengan para narasumber di 0815 1800 atau langsung kontak di 021 8000 Ada bersama saya dan teman saya yang kelahiran Medan tapi besar di pertempuran keluarga, Bung Daniel Tanamal, dan dua narasumber kita pada kesempatan sore hari ini adalah para pakar yang suka bangun pagi. Pertama ada Bang Jondro Munte. Selamat sore Bang Jondro. Selamat sore Bang Roy Agusta. Shalom. Iya, salam buat selamat semua. Sore, salam sehat untuk kita semua. Iya, Bang Jondro Munte ini adalah pemimpin dan juga pemimpin redaksi dan pemimpin umum dari majalah Narwastu. Pasti semua udah kenal. Kalau belum kenal ya Anda dirugikan pada sore hari ini. Dan juga aktif di berbagai kegiatan budaya khususnya adat Batak. Bang Jondro, saya akan perkenalkan di sebelahnya Bang Jondro. Sebelah Bang Jondro ada saya. Di sebelah sananya lagi ada Mbak atau Ibu nih, Uya Pinta. Horas. Beliau ini Selamat sore. orang Batak asli, tapi bukan kelahiran di tanah Batak. Lahirnya di perantauan. Saya lahir di ibu kota. Di Jakarta ya? Di Jakarta, besar di rantau. Di rantaunya di mana? Dekat-dekat sini? Di ujung timur Indonesia. Saya besar di Papua. Di Papua? Ya. Luar biasa. Tapi adat Bataknya masih kental ya? Kalau adat Batak harus ya, karena memang darah saya itu mengalir darah Batak. Kalau ada istilah orang Batak bilang makuling do mudar. Nah, jadi sama. biar dimanapun kami Tetap ya? tetap harus. Iya. Tema yang kita mau angkat adalah ulos tebar kasih sayang. Nah, kenapa ada yang tanya sama saya soal judul tebar kasih sayang? Nanti kita akan jelaskan semuanya, tapi yang pasti saya mau tahu dulu nih kiprah seorang Jondro Munte. Dan tentu saya punya alasan kenapa mengundang beliau. Bukan karena mungkin nanya kenapa dia, kenapa saya, bukan persoalan itu. Tapi satu hal yang saya catat dalam berbagai kegiatan yang dilakukan, terutama dalam acara-acara yang dilakukan oleh majalah Narwastu, selalu ada dalam bahasa saya ritual ulosnya. Bang Jondro, bisa cerita sedikit? Ya, terima kasih Bang Roy. Bagi sahabat RPK yang orang Batak dari Sumatera Utara, Horas, salam sehat untuk kita semua. Jadi Bapak Ibu, kita sudah terima flyer barangkali ya. Ada ditulis di situ ulos tebar kasih dan kasih sayang. Walaupun ini banyak pertanyaan, kenapa kok ulos tebar kasih dan kasih sayang begitu? Sementara ulos ini benda mati. Tapi saya kira itu urusan dari Bang Roy lah sebagai pemegang program acara ini. Yang mau saya sampaikan tentang ulos yang disampaikan oleh Bang Roy Agusta tadi, yang notabene orang Manado, orang Minahasa. Majalah Narwastu, majalah Kristiani sejak tahun 2006 ya, beberapa kali kita memberikan penghargaan atau tanda kasih kepada tokoh-tokoh nasionalis religius yang bukan orang Batak ya. Saya garis bawahi lagi, yang bukan orang Batak berupa ulos. Ini sebagai tanda kasih kita, sebagai bentuk penghormatan kita. Itu pernah dulu kita berikan waktu majalah Narwastu dulu membuat acara Jemaat Kristiani Peduli Pilkada DKI Jakarta tahun 2007. Kita pernah memberikan dulu kepada Majen TNI Priyanto yang waktu itu calon wakil gubernur DKI Jakarta bersama Dr. Pauji Bowo. Waktu itu yang sempat kita ulosi Pak Prijanto, Pak Pauji Bowo waktu itu tidak hadir. Akhirnya hanya satu orang yang kita berikan. Itu tahun 2007 Bang Roy. Berikutnya tahun 2007 juga pernah juga akan berikan ulos kepada anggota DPR RI yang kita anggap waktu itu seorang nasionalis yang cukup cerdas dan vokal, Konstan Ponggawa, ketua fraksi PDS di DPR RI, juga ulos. Beliau itu seorang Manado, bukan etnis Batak, tapi istrinya orang Batak Borhuta Barat. Yang berikutnya lagi Bapak Dr. John N. Palinggi, kita semua kenal, tokoh lintas agama.
orang Toraja pernah juga kita berikan ulos. Kemudian Bapak Dr. Nusremas, seorang pendeta, kita tahu semua, tokoh gereja Aras Nasional, orang Ambon, pernah juga kita kasih ulos. Kemudian yang terakhir kami berikan ulos Ketua Umum PGI, waktu itu Bapak Pendeta Dr. A.A.Y. Wangu, yang saat ini menjadi anggota pengarah Badan Pembina Ideologi Pancasila. Jadi ini kami berikan ulos waktu itu di acara Naratu sebagai bentuk tanda kasih kami, sebagai bentuk penghormatan, sebagai wujud persaudaraan kami. Kebetulan penasehat Naratu itu ada tokoh Batak. Kita mungkin tidak asing lagi dengan kerukunan masyarakat Batak, Bapak Dr. H.P. Panggabean. Beliau ini mantan Hakim Agung RI, pakar hukum juga. Jadi beliau sangat senang kalau umpamanya kita memberikan tanda kasih kepada tokoh-tokoh nasionalis ini. Begitu Bang Roy. Ya, terima kasih. Sebelum lanjut ke Bang Jondro, saya mau tanya itu apa boleh secara adat memberikan ulos kepada yang bukan orang Batak? Tapi ntar jawab ini. Saya mau tanya ke Mbak Oya dulu. Mbak Oya, seberapa kuat budaya Batak? Kan tadi bilang lahir di Jakarta ya, besarnya di Papua. Dewasanya di mana lagi? Ya, artinya seberapa kuat budaya Batak itu dalam keluarga? Kalau di dalam keluarga, budaya Batak itu benar-benar menjadi ikatan satu sama lain. Jadi kami keluarga Batak di rumah itu tuh, selain kami memang berbahasa Batak, terus orang tua juga sering menyajikan makanan-makanan Batak. Setiap ada pesta-pesta, pesta adat pun kami ikut dilibatkan. Kami keluarga-keluarga besar pun semua kalau datang ke rumah berbahasa Batak. Jadi menurut kami memang inilah kebudayaan di keluarga kami. Seperti inilah kebiasaan di keluarga kami. Jadi jatuhnya lebih dari kebiasaan ya, Mbah ya. Karena kebiasaan dan itu menjadi budaya. Kemudian kan kalau nggak salah saya itu pernah tahu Anda itu pernah jadi MC di salah satu acara festival ulos kalau nggak salah. Iya. Nah, terkait ulos itu sendiri dalam keseharian tetap pakai ulos ya? Tidak. At least ya setidak-tidaknya dalam kegiatan-kegiatan formal kalau atau apa? Kalau kegiatan formal sebisa mungkin saya menunjukkan identitas saya bahwa saya dari asli suku Batak. Seperti itu. Jadi kadang saya menggunakan ulos. Kan ulos itu kan ada yang lebar. Saya pernah berbicara sebelumnya pernah berbicara sebelumnya bahwa sekarang tuh ulos itu sudah semakin banyak modifnya, sudah dimodifikasi. Jadi ada yang memang asli bawaannya itu yang besar dan lebar, ada juga sekarang yang kecil, ya kan? Jadi yang kecil itu yang saya pakai untuk shawl. Gitu loh, untuk saya kemana-mana saya bawa. Tapi kalau misalnya kayak ada acara kenegaraan, saya juga pernah menghadiri acara kenegaraan, saya tetap menggunakan ulos sebagai identitas saya. Saya pakai sortali, saya pakai selendang. Setidaknya hanya itu, ya kan? Itu yang bisa mewakili kita. Kalau misalnya saya harus pakai pakai rok ulos itu kan agak besar juga, kemana-mana terlalu formal banget ya, karena memang tidak terlalu acara yang memang budaya banget. Kalau keseharian saya, ya saya berusaha untuk membawa identitas saya kemana-mana, itu ke diri saya sendiri. Kenapa saya melakukan itu? Supaya saya juga mengingatkan kepada orang-orang bahwa banggalah sebagai orang Batak, kalau nggak kita sendiri yang membudayakan dan membiasakan diri kita, siapa lagi? Kalau buat saya sih pribadi seperti itu. Jadi setiap ada kegiatan, ada acara, saya tetap membawa ulos kemana-mana sih. Karena memang itu sudah terbiasa. Kenapa saya bilang gitu? Karena sudah terbiasa dari orang tua saya juga, kalau ada kegiatan, mereka juga menggunakan ulos, gitu kan ya. Terus kalau ada acara kebetulan saya Kristiani, saya juga Kristiani. Jadi kalau di gereja pun, gereja saya HKBP. Saya di HKBP. Jadi di HKBP itu mayoritas mereka menggunakan kebanggaan kita, ulos gitu. Mau dari sarung, dari bajunya, dari kemeja bapak-bapak, sampai jadi jas pun ada, gitu loh. Jadi itu identitas. Makanya tadi kembali saya lagi bilang bahwa
kebiasaan itu yang akan membawa kita akan terbiasa menjadi budaya kita juga. Oke, sahabat RPK, kita break dulu. Silakan yang mau ikutan melalui WhatsApp 0815 1800 444 atau 021 8000 444. Sahabat RPK, kita lanjut lagi. Jelajah Nusantara, kelihatannya suasana makin panas. Saya juga rada-rada emosi. Padahal di luar dingin ya. Iya, di dalam juga dingin. Oh gitu ya. Mungkin Tapi kok kepanasan? Ini gara-gara roti yang kurang aja tadi. Oh, makanya. Mbak Uya, saya mau tanya. Marganya apa sih tadi? Mungkin dari awal tadi manggilnya cuma Uya-Uya ya. Iya, saya Aku pengen cuma memperkenalkan nama saya, Pintau Mas Surya Dwi Payana Boru Panjaitan. Panjang bener. Nama panjang itu menjadi ciri khas ya. Kalau orang Batak tuh ciri khasnya namanya kereta api panjang-panjang. Karena itu titipan kalau dari opung gitu. Gitu kan? Kayak nama saya tuh orang kalau berpikir Uya Pinta itu kalau orang ngelihat aku tuh nggak ada percaya orang Batak. Iya, pasti dikira orang ini apa? Bukan Batak gitu ya. Begitu mereka tahu nama saya Pintau Mas Surya Dwi Payana, itu nama saya. Pintau Mas itu nama opung. Surya itu pasti orang tua ya. Dan itu ada titipan-titipan entah dari opung dari pihak mama saya, opung dari pihak papa saya, gitu loh. Dan nama saya itu paling pendek sebenarnya. Paling pendek di rumah. Karena yang lebih panjang lagi itu biasanya anak nomor 1. Itu lebih gambreng lagi. Makanya jangan mau punya anak nomor 1, langsung nomor 2 aja gitu. Oke. Mbak Surya. Mbak Surya. Mbak Uya, saya mau tanya yang ini. Gue dipanggil Mbak Surya tuh kesannya kayaknya Surya, gitu. Kayaknya ini loh, kayak ada pembohongan publik. Mbak Surya tuh cowok, cewek. Enggak, yang saya mau tanya soal ulos tadi itu, kalau nggak salah ya, kan ada ulos yang bisa dipakai di kepala, bisa dipakai sebagai selendang. Itu benar nggak? Benar. Itu jadi jatuhnya bagian daripada ulos hanya berupa aksesoris. Iya. Nah, itu pelengkap. Sebenarnya orang ulos itu tuh lebih kepada kainnya. Kain panjangnya ulos itu artinya sendiri kain kan? Kain. Iya, ulos kan? itu kain. Cuma ulos itu tetap kain sama kayak model batik, tapis dari Lampung kan gitu ya. Terus dari setiap daerah di Indonesia ini kan mempunyai kain khasnya masing-masing. Kalau ulos, karena saya baru Batak, saya keturunan Batak, saya berasa ulos ini lebih istimewa. Kenapa? Karena ulos ini lebih banyak manfaatnya. Kalau kita bilang lebih banyak manfaatnya, lebih banyak kegunaannya, lebih banyak momennya yang memang pasti ada ulosnya kalau acara Batak. Mulai dari lahir, terus anak beranjak dewasa, kita bersekolah, kita menikah, sampai meninggal. Dan ulos itu selalu ada menyertai. Kenapa dibilang selalu ada menyertai? Karena itu sudah budaya dari orang tua bahwa dengan ulos itulah adanya doa. Doa itu artinya tuh ulos itu ya doa. Gitu ya. Aku di sini ada kakak loh, baru orang Batak banget. Yang itu dia bilang tadi bahwa ulos itu adalah holong ya kak ya. Holong itu kalau bahasa Indonesianya lebih kepada perasaan, lebih kepada mewakili perasaan kita. Jadi doa lebih kepada perasaan kita untuk doa untuk kebaikan gitu loh. Orang meninggal pun ulos itu ya, karena kebaikan, karena holong, karena cinta, karena sayang, kasih sayang seperti itu. Dan kenapa? Orang berpikir mungkin baru kali ini aja kali ya ada yang namanya aksesoris, ada yang untuk di kepala kan gitu ya. Terus ada kalau perempuan itu biasanya hanya seperti pita panjang. Itu disebut ulos juga ya? Itu bagian dari ulos. Bagian dari ulos. Bagian dari ulos. Dan ada juga kalau laki-laki tuh lebih menutup kepala lagi karena dia agak lebih tinggi. Mungkin kalau orang mungkin kalau sekarang ini orang sudah tahu ya. Kalau sortali untuk laki-laki itu bedanya sama perempuan itu bentuknya seperti apa. Karena di acara-acara pesta Batak pun
Uya sering ngelihat bahwa tidak hanya dari bersuku Batak saja yang hadir di acara kegiatan-kegiatan Batak. Batak. Ya. Selain Batak pun hadir, ada gitu. Dan mereka pasti juga sudah pernah melihat gitu loh. Oke. Ditahan dulu Mang Boya. Aku nggak bisa tahan nih. Aku juga nggak bisa tahan. Oke, Ini silakan. masalahnya juga sama-sama emosi gitu. Tapi jadi banyak belajar. Bang Jondro. Bang Jondro. Aku mau tanya nih, kan juga di media ya, media yang lebih banyak suku Batak. Bukannya ulos itu berhala? Itu yang pertama saya mau tanya. Kan ada pendapat nih kan, oh ulos itu berhala, harus dibakar, harus nggak tahu lah apa. Bukan cuma ruko yang dibakar, ulos juga kata dibakar. Kedua yang saya mau tanya, secara adat budaya boleh memberikan ulos kepada mereka yang kita tuakan tapi bukan dari suku Batak. Ya Bang Roy, ini pertanyaan yang menarik. Apakah ulos berhala? Saya jawab tidak. Ya, ini produk budaya, identitas Batak. Jadi jangan mengaku orang Batak kalau tidak pernah mengenakan ulos, menerima ulos atau memberikan ulos kepada saudara kita. Orang Batak itu terkenal dengan pondasinya itu Dalihan Natolu. Di situ ada dongan tubuh, ya, boru, juga hula-hula. Ini saling menopang. Masyarakat Batak itu sangat egaliter. Ya, ada saatnya kita hula-hula, ada saatnya boru, ada saatnya juga bagian dari saudara. Ada istilah dongan tubuh ya? Dongan apa? Dongan tubuh. Dongan tubuh. Okay. Jadi Bang Roy, saya jelaskan kenapa ada yang mengatakan ulos itu produk berhala harus dibakar. Menurut saya ini pemikiran yang sesat ya. Memang masih ada kelompok Kristiani dalam hal ini yang masih menjaga jarak dengan kegiatan adat istiadat yang sangat ekstrim membakar ulos. Mereka menyampaikan bahwa ini barang-barang tumpas. Jadi dianggap ini ada kuasa-kuasa roh jahat iblisnya. Karena menurut mereka ketika ulos ini dulu ditenun, didoakan nenek-nenek moyang, kemudian dibikin jampi-jampi segala macam sampai berbulan-bulan. Itu kan dulu ketika Injil belum datang ke tanah Batak. Tapi ketika Injil sudah masuk ke tanah Batak, itu yang namanya kuasa-kuasa kegelapan, kuasa ini menurut saya tidak pas. Saya masih ingat ya, pendapat dari Ketua Umum Palito, Partukoa Dalihan Natolu yang juga seorang tokoh Batak, Prof. Payaman Simanjuntak, disampaikan begini. Ketika Injil masuk ke tanah Batak, itu semua kuasa-kuasa kegelapan sudah diterangi. Jadi ketika ada orang yang masih menganggap ulos sebagai berhala, itu sebenarnya pemikiran yang sesat. Saya sampaikan di sini, itu gereja Bethel Indonesia yang selama ini dikenal dengan gereja yang sangat ketat dengan pemikiran-pemikiran, itu sudah pernah diulosi. Itu saya lihat, itu Pak Pendeta Dr. Japarli Marbun, Ketua Umum Sinode Gereja Bethel, sudah pernah saya lihat diulosi oleh pimpinan HKBP. Jadi saya kira ini harus kita edukasi juga masyarakat, kita berikan informasi bahwa ulos itu bukan produk berhala. Ini pemikiran yang menurut saya tidak bagus ya. Ini menurut saya pemikiran yang setback, kemunduran bagi kita. Itu yang pertama. Yang kedua, bolehkah tokoh-tokoh di luar orang Batak menerima ulos? Boleh. Tadi seperti yang saya sampaikan, apa fungsi ulos itu? Saya bukan pakar ulos, mungkin ada di antara para pendengar RPK ini yang pakar-pakar ulos ya. Tapi sedikit banyak saya tahu lah tentang ulos ya. Jadi ulos bisa diberikan kepada tokoh-tokoh yang kita anggap bagian dari saudara kita. Seperti yang saya sampaikan tadi, itu Pak Pendeta Dr. A.A.Y. Wangu, mantan Ketua Umum PGI, pernah kami berikan ulos sebagai bentuk tanda kasih kami, penghormatan bahwa keluarga besar Majalah Narwasti yang di dalamnya ada tokoh-tokoh Batak memberikan tanda kasih berupa ulos kepada beliau. Dan itu bagian dari doa kami kepada beliau, dan itu juga tanda persaudaraan kami kepada beliau. Bisa. Tapi memang kita harus tanya juga kepada pengetua-pengetua adat, jejak rekam dari orang yang menerima. Ya, kalau umpamanya orang yang menerima itu, maaf secara
sosial kurang layak untuk menerima, ya jangan juga diberikan. Jangan membuat Jadi artinya ada ukuran moralnya ya. Ada ukuran moralnya. Saya kira ini menarik gitu ya. Artinya selama ini kan kita taunya kan banyak berita yang simpang siur di media-media. Jadi kita nih yang nggak tahu apa-apa jadi teredukasi, dan ini perlu gitu ya. Terutama kepada masyarakat Batak dimanapun juga berada, untuk lebih mengkampanyekan atau melakukan sosialisasi tentang ulos salah satunya. Bahkan saat ini kalau nggak salah sedang diupayakan untuk menjadi salah satu warisan tak benda oleh UNESCO, lagi diusulkan menurut para tokoh nih. Saya nggak tahu progresnya sejauh apa, tapi kita break dulu. Kita akan lanjut lagi dan masih bersama dengan Bang Condro Munte dan juga Mbak Uya Pinta. Sahabat RPK, kita lanjut lagi di kesempatan Jelajah Nusantara hari ini, hari Rabu 27 Oktober 2021. Masih bersama dengan dua narasumber kita pada sore hari ini, Bang Condro Munte dan juga Mbak Uya Pinta. Saya mau baca satu yang masuk di chat WhatsApp, chat YouTube dari Poltak Munte. Bapak Poltak Munte ini ya, beliau katakan di sini urun rembuk ulos boleh dikatakan merupakan manifestasi untuk mewujudkan cinta kasih. Ulos hanyalah simbol kasih sayang kepada pihak anak perempuan, meskipun sering diberikan sebagai tanda kasih kepada non Batak. Nah, bagaimana menyikapinya nih, Bang Condro? Ya, beliau ini tokoh adat di keluarga besar Munte ya. Beliau ini sekali memang perlu diundang juga bicara tentang ulos. Jadi memang kalau kita bicara dari simbol kasih, ya ketika kita memberikan ulos kepada orang yang kita kasihi, terutama pihak Boru, ya itu bagian dari doa kita, ya. Jadi selalu didoakan supaya orang yang diberikan ulos itu supaya dia sehat, dilindungi Tuhan, diberkati Tuhan, pekerjaannya baik-baik, naik pangkat, kira-kira begitu. Jadi ulos ini selalu diperuntukkan bukan untuk seperti yang tadi itu berhala, supaya dipuja-puja, bukan. Memang ada orang-orang tertentu yang menganggap bahwa ulos ini punya nilai spiritual, tapi ini hanya media. Makanya dibilang ketika kita menyampaikan ulos kepada orang tertentu, itu adalah simbol cinta kasih kita kepada yang bersangkutan, bahwa kita mendoakan beliau ketika kawin, ketika selamat dari maut, atau ketika dia berhasil dalam kuliahnya, atau ketika dia ada jabatan. Itulah bagian dari doa kita. Ya, kita lihat WhatsApp yang sudah masuk. Mungkin Mbak Uya bisa bacakan. Oke, saya bacakan. Ada nih pertanyaan nih. Ini bisa pertanyaan, bisa statement. Oh, bisa statement. Oke. Dari Abang Dion Purba, Horas Bang, suamiku juga masuk Purba deh walaupun Siboro. Selamat sore Horas, satu lagi. Ulos Harungguan, ulos yang sangat sakral, membuat kita mengerti soal bijak. Semangat, Tuhan memberkati RPK. Iya, Horas kemudian Bang. Dari siapa ini? Si Mamora? Si Mamora tuh kalau dari marga-marga ini ada istilah kalau di Batak itu tarombo. Apa itu? Kita harus mengerti tarombo tuh bahasa Indonesia silsilah. Silsilah. Jadi aku dengan Bang Condro Munte ini pun kalau misalnya kita berbicara kenal ini si anu gitu. Kami tuh jatuhnya bisa sepupunya sepupu, saudaranya sepupu, dan itu jatuhnya keluarga. Itulah hebatnya orang Batak. Dari marga aja kita tahu. Nanti habis itu kita tanya, si Mamora dari mana? Kalau Panjaitan, aku baru Panjaitan. Panjaitan itu kami banyak dan nanti akan ditanya, kamu Panjaitan nomor berapa? Nah kayak tadi Bang Munte nanya ke kakak Magdalena Boru Sirait ya.
Dan dia bertanya, muntahnya muntah yang mana? Dan itu akan klik nantinya. Akan tahu, oh kamu ini dari keturunan siapa, dari keluarga mana, dari lingkungan mana. Oh iya, opung saya pun dari situ. Itulah keluarga. Padahal kita di Jakarta loh, bukan di kampung, bukan di Medan sana gitu kan. Nah satu lagi nih si Mamora kalau mertua saya Sagala si Mamora masuk kali ya? Apa ke Purba juga? Itu ada deh. Aku tuh antara lupa masuk ke Purbanya atau ke Sagalanya gitu ya. Nih Bang Rai Sedo Simamura, Horas Bang. Ada statement juga dari Bang Rai, mari kita yang muda dan tua, pria wanita dimanapun kita berada, untuk tetap lestarikan adat dan simbol-simbol orang Batak di acara tentu. Horas, demikian dari saya. Wah, Ya, aku saya setuju banget dengan untuk ini. selalu mensosialisasikan kan. Ya, apalagi saya masih berjiwa muda dan saya masih Ya, anak saya muda. juga. Kita beda 2 tahun lah, nggak usah marah-marah. Oke. Mungkin ini bisa Bang John yang Bang Jondro, Bang John yang baca. mau baca boleh? Jadi saya kira dari WA yang masuk ke sini tidak bisa kita satu persatu ulas atau bahas karena keterbatasan waktu. Ya. Satu hal yang mau kita sampaikan begini, ya, ulos di kalangan orang Batak pun macam-macam ya. Misalnya gini, ada orang Batak Simalungun, ada orang Batak Karo, Mandailing, Angkola, itu juga sudah beda-beda. Tapi intinya begini, ulos itu adalah simbol, ya, kasih. Disitulah kita menyampaikan doa, Bisa penghormatan. sebut identitas Batak? Bisa, identitas suku. Identitas Bisa. suku. Ya sama seperti orang Jawa Tengah misalnya, mereka punya ciri khas dengan batik, ya. Atau misalnya orang Bali dengan apa namanya? Udang. Gudeng, ya. Masing-masing punya ciri khas. Orang Batak itu tidak bisa lepas dari ulos. Ya, ketika kita misalnya ke acara sukacita seperti acara pesta nikah, ya ulos pasti selalu ada. Apakah kita mau menyampaikan ke pengantin atau kita yang bagian dari boru di situ akan menerima ulos, atau ketika kita menghadiri acara kedukaan, bisa kita lihat ketika seseorang pergi dari ulos yang dikenakan, apakah dia menghadiri acara sukacita atau acara dukacita. Jadi ulos itu juga identitas. Ya, jadi kita bisa tahu dengan dia memakai ulos seperti ini berarti dia dari suku Batak yang ini. Ya. Satu. Kemudian momen acaranya juga berbeda ulosnya. Gini, kalau Bentuk atau warna? ada bentuk, ada warna ya, lebih kepada warna. Kalau bentuk tuh pasti semua kain panjang. Hanya saja mau dari Batak Toba, Batak Karo, Mandailing, Angkola, kan kita ada Batak tuh ada sekitar 7 Batak gitu. Jadi tetap mereka menyebut ulos kan. Nah, jadi itulah yang membuat bahwa kita tuh satu sama lain tuh sebenarnya itu sama-sama mempunyai doa ya yang baik gitu loh untuk ulos itu, dari ulos itu gitu loh. Jadi semangatnya aja itu udah sangat positif gitu ya. Betul. Nah, terus satu WhatsApp lagi mungkin siapa yang baca? Bang Jondro bisa baca nggak? Ya, ini dari Bapak Marlon. Marlonnya marga apa ya? Ya, mungkin sebaiknya disebut marganya. Marganya, iya. Karena marga itu juga identitas dari orang Batak. Iya. Ulos Sadung sama dengan ulos Godang. Ulosnya orang Angkola dan sama Mandailing. Nah, kita ambil contoh Angkola sama Mandailing dan Toba pun sudah beda. Sudah beda. Bahasanya beda loh, Bang Roy. Bahasanya beda. Batak Toba dan Batak Karo juga beda. Ada satu lagi ulos Mandailing yang sudah langka dan tidak semua orang mengetahuinya. Ulos Tonun Patani yang sudah langka, jarang ditemui. Ini ulos kuno orang Mandailing. Jadi saya kira Bang Roy sebagai pemilik acara ini, saya kira ini sebaiknya berseri bikin acaranya lagi. Diundang tokoh-tokoh Batak. Kami ini kan bukan pakar ulos, ya. Ito Uya ini kan tadi sudah bicara tentang pengalamannya sebagai kelahiran Jakarta yang terlibat dalam acara adat yang mengenakan ulos. Saya kira tokoh-tokoh adat, pengetua-pengetua adat seperti Bapak Poltak Munte itu sekali-sekali undang bicara. Boleh. Jadi kan kalau saya melihat dalam pergaulan itu kan kalau orang Batak kalau orang Batak ketemu orang Batak dia nggak tanya lagi tuh. Ini Batak lahir di mana gitu kan. Justru yang membuat orang Batak itu senang ngobrol itu justru mereka akan mempertanyakan kalau bahasa Bataknya ya, kalau biasanya mereka berbicara dia udah hamu kan gitu ya. Par dia hamu kan gitu. Itu akan berbicara artinya dong.
Oh nggak tahu. Oh, di bawah nggak ada artinya ya? Nggak ada, Saya di pikir sini gitu. nggak ada. Jadi gini, kalau misalnya aku ketemu sama Bang Munte, ketemu Ah. sama Kakak Boris Sirait ini, kita akan bertanya, oh ya kakak dari mana ya gitu lah. Apalagi gini, oh saya Partoba, saya juga Partoba gitu. Oh kami di Huta ini, loh Kak sama, aku juga, kami dari Lubas Silabi gitu kan, dari Sitorang 2 gitu. Oh iya kami juga par ini gitu. Tata nanti berbicara, tanya kenal ini itu bapak tuaku, oh itu Namboruku, oh itu Nantulangku. Itu yang bikin kita itu semakin akrab. Jadi kalau ketemu orang Batak di jembatan penyeberangan tuh tetap ngobrol. langsung pergi ke Lapo tuh ya. Panjang urusannya, panjang ceritanya. Biasanya nih. kalau mau memperpanjang cerita ya mereka kita pasti tujuannya pengen cari tempat ngobrol yang enak dong. Lapo lah. Nah tapi ngomong-ngomong Lapo ini kan karena ini bicara wisata dan juga budaya kan lagi berkembang nih soal adanya wisata halal dan tidak halal. Ini di Medan sendiri gimana nih? Kalau buat saya yang baru Batak nggak ada sih? yang halal haram ya. Nggak ada dong ya? Nggak ada kami. Tapi setuju nggak sih? Kira-kira gitu kalau ada penerapannya ini? Gini, setuju tidak setuju, setiap orang yang akan disurvei bertanya pasti mereka mempunyai pro dan kontra masing-masing. Iya. Kalau menurut Uya pribadi, adanya wisata halal haram itu tuh ya kita coba lagi lihat latar belakang kebudayaannya kita. Kita berangkat dari mana? Kita berangkat dari daerah mana? Dan yang pasti mayoritas di situ tuh semua adalah orang-orang yang memang bertahun-tahun lamanya, sudah ratusan tahun yang lamanya, sudah lebih dulu memang ada lahir, bercengkrama dan berkembang biak di tempat itu. Otomatis mereka akan mempertahankan kebudayaan itu dan anak beranak, cucunya segala macam juga yang merantau pun pasti akan mempertahankan budaya itu. Kata halal dan haram ini memang pro kontra sekali. Kembali lagi kepada apa sebenarnya yang mau diatur dari kata-kata halal dan haram ini. Sebenarnya seperti itu. Ya, Bang Jan terus sedikit Ya. saya mau tanya nih ya. Karena tadi Ah, Uya ini bicara dari sisi hukum ya, dia orang hukum ya. Barangkali saya bicara dari sisi politik ya. iya boleh. Sebenarnya mainan politisi ya, saya kira kita sudah punya ideologi Pancasila. Sudahlah, jangan dimainkan wisata haram, wisata halal gitu loh. Jadi misalnya siapa yang suka misalnya di Jakarta ini makan di Lapo, ayo silahkan. Siapa yang suka makan di restoran Cina silahkan. Jadi tidak usah dibikin ini halal, ini tidak halal. Saya kira tidak masanya lagi seperti itu. Kita lihat ke depan lah. Udah cerdas lah bangsa ini ya. Kan berdasarkan Pancasila, tidak masanya lagi disekat-sekat ini halal, ini haram. Jadi saya kira Pak Jokowi kita dukung. Pak Jokowi aja diulosi loh. Iya. Iya kan? Nah, Pak Jokowi juga sudah pernah menginjak tanah Batak. Iya kan? Oke. Nanti kita break dulu. Nanti kita mau ngomong jadi Bisa nggak kalau nggak ada breaknya? nanti nggak ngopi. Oh oke, siap. Saya mau nanya, ulos ini ada urusannya sama agama atau enggak sih? Tapi ntar. Kira-kira jam 19.12 kita break dulu. Sahabat RPK, kita masuki sesi akhir jelajah Nusantara kita pada sore hari ini. Semakin panas, semakin seru. Jadi secara pribadi saya semakin banyak belajar. Ya, saya mau minta ketegasan lagi Bang Jodoh. Kita tegas-tegas saja. Jadi soal ulos itu nggak ada pembagian agama ya. Jadi ulos itu kita jangan Ini agama. Ini ulos yang begini nih kelompoknya dari sana. Ulos yang begini nih nggak ada tuh dari agama tertentu ya. ulos itu identitas budaya, ya. Jadi kalau namanya budaya, ya agama apapun bisa ikut di situ terlibat. Karena ada budaya duluan baru ada agama ya. Ya. Jadi Sekarang saya kira, orang Batak itu sangat rukun ya, karena diikat oleh adat budaya dari Handatolu itu. Ya, jadi kita jangan bicara kalau ulos ini agama ini, ulos ini ke agama ini, tidak. Jadi inilah hebatnya orang Batak ini, diikat dengan budaya Galiana Tolu. Jadi ada saatnya menjadi hula-hula, ada saatnya menjadi burung. Begitu Bang Roy. ya ada masuk lagi. Aku boleh bacain dong. Yang ini kayaknya saya agak
kayaknya kenal deh nih. Batak Munte, kayaknya ini amang boru saya deh, amang boru Esther. Horas amang boru, long time no see. Selamat sore, lama nggak ketemu. Ulos untuk semua etnis Batak, mau Batak Toba, Simalungun, Karo, Pakpak, Mandailing dan yang lain sebagainya. Raginya pasti beda, namanya juga beda. Bapak atau ibu, istriku Boru Siboro, Inang Boru Panjaitan. Amang Boru, saya Nyonya Siboro, Boru Panjaitan. Horas, boleh ya Amang Boru? Cuma itu ada lagi atau masih ada? Itu yang tadi. Ya. Oke. Jadi harapannya Bang Jondro nih ke depannya, ini persoalan ulos ya. Batik dan kebaya diharapkan menjadi busana keseharian. Bagaimana dengan menurut Bang Jondro identitas ulos ini juga ada dalam keseharian ibadah misalnya kan, dan bukan cuma pesta-pesta atau ke acara-acara formal, tapi orang tahu, ini orang Batak juga ada di mana-mana. Ya, Bang Roy, saya sepakat dengan itu ya. Bagaimana kita terus mengedukasi masyarakat supaya cinta dengan kain ulos khas Batak, ulos ini. Iya. Ya, ada satu yang membuat saya cukup bersimpati dengan seorang politisi ya. Saya tidak usah sebut nama partainya. Dia Panjaitan juga. Jadi kalau kemana-mana dia rapat dengar pendapat dengan ini selalu pakai selendang motif ulos. Saya tidak usah sebut namanya, tapi Panjaitan. Bapak udah aku itu. Kemudian ada juga penggiat sosial namanya Ibu Anita Hutagalung, ya. Dia suka pakai tudung-tudung di kepala itu ulos. Iya. Apa yang mau saya sampaikan di sini? Mereka sangat bangga menunjukkan identitasnya sebagai orang Batak. Namun, ya, ada juga yang saat ini kita lihat ya, seperti yang disampaikan oleh Ito Uya tadi, mungkin karena pengaruh modernisasi ini, orang lebih cenderung suka dengan produk-produk dari barat sana. Jadi ulos itu dianggap kuno. Sebenarnya tidak. Ulos itu justru harus kita terus sosialisasikan, kita edukasi orang-orang muda sekarang ini bahwa itu adalah produk budaya kita yang kita banggakan. Dan harus juga disampaikan kepada orang-orang muda, ini bukan berhala. Supaya mereka jangan merasa, wah ini ada jimat-jimatnya, ini sudah didoakan segala macam. Justru kita sampaikan, ini adalah produk budaya, kita bangga memakai ulos. Masih aja yang punya pemikiran begitu ya. Sebenarnya sama saja loh, Mbah Roy. Mau kita menggunakan ulos, sekarang mungkin mayoritas ya di seluruh Indonesia, kalau ada satu hari, nggak di instansi pemerintahan saja, sudah masuk juga di sekolah. Yang namanya ada satu hari mereka harus menggunakan batik untuk sebagai seragam. Sebenarnya kita nggak usah kecil karena sudah ada ditetapkan satu hari bersama batik. Kalaupun mungkin kita melihat ke Medan sana, ke Sumatera Utara sana, mereka kan mungkin akan menggunakan ulos satu hari. Dalam keseharian tetap pakai ulos ya. Dan kebanyakan mungkin orang-orang tua di sana pasti ya ulos lah itu yang menjadi kebiasaan mereka yang harus mereka kenakan. Ya sama kayak modelnya di Jawa juga, mereka juga pakai sarung dari batik, kan seperti itu. Sebenarnya sama. Jadi tidak mendiskriminasikan ulos, bahwa ulos ini berhala karena kemana-mana segala macam ini ada, ini sampai harus dibakar segala. Apa bedanya dengan batik? Apa bedanya dengan tapis? Apa bedanya dengan tadi yang dari Bali tadi kan? Seperti itu. Jadi sebenarnya lebih kepada kembali lagi ke kita. Budaya kita Indonesia ini supaya tidak dicaplok sama orang lain. Ayo kita yang pertahankan, kita yang lestarikan gitu loh. Jangan seperti Mbah Roy, kita berbicara ulos yang ngundang bukan orang Batak. Ya Bang Jon ya. Seperti itu. Jadi kita apresiasi juga Bang Roy yang notabene itu orang Minahasa tapi membuat acara ini untuk komunitas orang Batak. Begitu saya dan diundang. Dan bukan untuk hari ini aja loh. Saya membuka kesempatan untuk mungkin mereka yang lebih memahami tentang budaya Batak. Iya. Untuk datang ke sini kita ngobrol soal budaya Batak. Gitu kan? Iya. Supaya ini bagian dari edukasi loh. Siap. Kemudian Bang Roy begini, kalau kita lihat para kepala negara kita ya,
saya mencatat dari Pak Harto, Soeharto, dari Gus Dur, Mega, SBY sampai Jokowi itu pernah mengenakan atribut atau ulos Batak loh. Yang belum pernah saya lihat Bung Karno, saya belum pernah lihat fotonya diulosi atau mengenakan ulos Batak. Atau mungkin ada yang pernah melihat fotonya. Ya, ada yang terlewati mungkin ya, Iya. mungkin aja iya Nah, ya. jadi saya kira seperti presiden kita Pak Jokowi ini ya, ini sangat Mengangkat budaya. nasionalis, sangat Pancasilais. Kita lihat kemarin itu beliau itu waktu 17 Agustus mengenakan pakaian khas saudara kita Baduy. Coba kita lihat, luar biasa, belum pernah dalam sejarah Indonesia seperti itu. Iya, Nah, momen-momen coba- penting iya. beliau selalu Coba menggunakan kita hal itu. bayangkan kalau Pak Jokowi misalnya 17 Agustus memakai ulos Batak, pakaian khas orang Batak, wah ini begitu bangganya orang Batak seperti itu. Ya, saya kira ini udah saatnya ya bagi bangsa Indonesia untuk menghargai budaya sendiri. Jadi nggak usah marah-marah kalau nanti dicaplok sama negara lain atau bangsa lain, tak karena kita sendiri nggak mau menghargai. Betul, Gitu. iya. Ya kan, artinya ini bukan cuma kepada masyarakat Batak, kepada seluruh suku di Nusantara, dimanapun berada, yuk kita sosialisasikan budaya sendiri, baik busana maupun aksesoris. Terakhir, Mbak Uya Yes. dan juga nanti Bang Jondro terakhir, apa yang mau disampaikan untuk semua, jadi bukan untuk masyarakat Batak aja. Saran saya kepada Bang Roy sebagai pemilik acara ini ya, sekali-sekali undang tokoh-tokoh adat Batak untuk bicara di forum ini. Ini berapa juta yang mendengar ini RPK ya? Iya. Ini kita diadakan Bang Roy ya, dalam rangka Hari Ulos Nasional 17 Oktober 10 hari yang lalu. Coba sekali-sekali diundang tokoh-tokoh Batak, banyak itu. Bisa nanti diminta namanya dari saya. Lagi prokes jadi terbatas. Oh, terbatas ya. Kita bisa bikin di Ya. hall. Ketika kemarin flyer untuk acara kita ini saya share di grup WA, banyak juga yang memberikan komentar, itu apa pakar ulos? Saya bilang saya bukan pakar ulos, tapi sedikit banyak saya orang Batak yang tahu lah tentang ulos. Jadi dengan bahasa kami sebagai jurnalis bisa kami sampaikan beginilah ulos. Jadi bahasa yang merakyat biar bisa diketahui suku lain. Jadi saya kira ke depan Bang Roy pengitua-pengitua adat Batak itu sekali-sekali diundang bicara, biar mereka juga bisa bicara dari sisi histori, filosofi tentang ulos itu. Begitu Bang Roy. Ya, mungkin Mbak Uya. Oke, closing statement dari aku. Saya sebagai orang muda Batak, saya masih pemuda, saya masih muda ya. Untuk besok kan hari Sumpah Pemuda. Ya. Ini momentumnya ya. Momentumnya di sini saya untuk mewakili muda-mudi Batak. Sudah banyak komunitas muda-mudi Batak, ya banyak sekali. Dan ayo kita yang muda-mudi tidak usah malu. Justru dari kita inilah bahwa kebudayaan, keaslian kita sebagai orang Batak itu menjadi istimewa. Mulai dari kita, jadi kita tidak usah mematahkan. Mulai dari kita malu. Kenapa kalau kita ke barat-baratan kita bangga, kita kemana-mana kita merasa ke barat-baratan kita bangga. Sedangkan budaya kita justru di luar negeri itu orang bangga. Kalau pernah dengar atau nonton di YouTube, ada loh orang Perancis yang sudah menyanyikan lagu Batak berbusana itu ya. Ya, menyanyi lagu Batak berbusana Batak. Dan Batak itu tidak hanya bisa kita membanggakan hanya ulosnya saja. Kita juga ada makanannya. Jadi berbicara halal dan haram, Kita akan bicarakan makanan suatu itu ada kuliner Batak. Itu menarik. Ya, ada juga gitu loh. Jadi tidak hanya makanannya gitu loh. Kebiasaannya pun kalau misalnya kita bawa keluar sana, itu justru memperkaya dan mempertahankan dan melestarikan Batak dan ulosnya. Ayo, muda-mudi Batak, Molodang Hita, ICB. Luar biasa. Jadi saya mau terakhir sebagai closing statement, saya mau menjawab apa yang sampai ditanyakan oleh Bang Jondro. Kenapa nggak ngundang para pakar ataupun para tokoh? Jadi gini, saya melihat sebagai pengelola acara, kekuatan sebuah acara bukan pada tanpa menghilangkan rasa hormat kepada tokoh-tokoh dan juga para tetua adat ya. Bahwa kekuatan sebuah acara itu adalah bagaimana bisa mensosialisasikan dan itu bisa menginspirasi bagi orang lain. Bukan soal
siapa dia dan apa jabatannya, tapi bagaimana kita bisa menjalin komunikasi yang baik dan itu tersampaikan kepada para pendengar. Itu kunci bagi saya untuk mengelola sebuah acara. Jadi jawabannya itu, saya sangat menghormati untuk siapapun yang memberikan masukan tentang siapa narasumber yang baik, yang bisa melakukan sosialisasi dengan sebaik mungkin untuk segmen yang semua bisa menjadi pendengar. Saya kira seperti itu. Saya Roy Agusta dan juga Daniel Tanama undur diri. Kita jumpa Rabu depan di acara Jelajah Nusantara. Horas.